ya. Ini merupakan sesi kedua. Kita masih melanjutkan tentang pengantar Masailul Fikih ya. Oke, ini kita buat petanya atau diagramnya tentang pengertian fikih. Al-fiqhu lughah, fikih secara bahasa, kemudian wa istilahan dan istilah. Ada definisi, objek, sumber, tujuan. Ya, definisinya secara simpelnya atau singkatnya, fikih itu artinya pemahaman. Bisa dibuka surat Hud, surat yang ke-11 ayat 91. Jadi fikih itu artinya pemahaman. Secara terminologi, yang dimaksud dengan fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara, ya, tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalilnya. Jadi pengetahuan tentang hukum. Jadi fikih itu pasti berkaitan dengan masalah hukum, ya. Maksudnya hukum itu banyak sekali ya. Bisa status hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, ya, haram. Dan objek dari fikih itu sendiri adalah setiap perbuatan mukallaf yang memiliki nilai dan telah ditetapkan hukumnya. Nilai perbuatan itu bisa berbentuk wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Fikih berkaitan dengan masalah amaliyah. Masalah amaliyah itu berarti berbentuk perbuatan. Ya, jadi kalau berbicara masalah fikih, itu pasti berkaitan sama perbuatan ibadah seseorang atau manusia. Nah, sumber dari fikih itu sendiri adalah menurut hukum fikih sepakati ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Kemudian qiyas. Ada pula al-masyadir atau ba'iyah. Ya. Itu sumbernya. Kemudian tujuan dari fikih itu sendiri menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan atau ucapan manusia. Ya, menerapkan hukum syariat. Jadi untuk penegakan hukum syariat terhadap perbuatan atau ucapan manusia tujuannya. Kemudian tujuan kedua menuntun manusia dalam bermuamalat biar kita berhubungan secara bernegosiasi, bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia itu ada tuntunannya, tidak semaunya sendiri. Karena tuntunan dalam agama Islam, hukum-hukum Islam itu oleh Allah ditentukan, Allah tetapkan tujuannya adalah untuk kebaikan atau untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Yang ketiga, memberi rambu-rambu dan konsekuensi bagi perbuatan mukallaf. Maksudnya mukallaf itu orang yang sudah dikenai status hukum. Maksudnya mukallaf ini gampangannya adalah anak atau orang yang sudah baligh. Jadi orang yang belum mukallaf atau belum baligh, dia tidak bisa dihukumi, belum bisa dijatuhi suatu hukum karena dia belum baligh, belum mukallaf. Maksudnya apa? Belum mukallaf, belum mubaligh, belum baligh itu akalnya itu belum matang. Ya, kalau bahasa kita masih anak-anak. Ya, sebagaimana hukum positif di Indonesia, perlakuan hukum terhadap anak-anak dibanding sama orang dewasa itu beda. Ya, anak-anak dia tidak boleh dihukumi atau dijatuhi suatu hukum atas kesalahan yang dia lakukan karena dia belum baligh gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, pengertian sudah ya, fikih, masailul fiqh. Yang berikutnya adalah rambu-rambu dan ketentuan. Maksudnya rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar dalam penetapan hukum. Oke, saya ulangi lagi. Jadi masailul fikih ini membahas tentang status hukum suatu masalah. Maka ketika akan menentukan hukum, menentukan status hukum, itu ada rambu-rambunya yang nggak boleh dilanggar.
Ya. Yang pertama, tidak boleh merusak akidah. Nggak boleh merusak akidah. Masa akidah itu dalam menetapkan hukum harus tetap mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ karena yang berkuasa atas manusia, yang berhak ditaati itu adalah Allah. Sehingga dalam menetapkan satu status hukum tidak boleh bertentangan sama ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala karena masalah akidah. Yang kedua, tidak boleh mengurangi atau menghilangkan martabat manusia. Ya, jadi dalam menetapkan hukum itu tidak boleh mengurangi atau menghilangkan martabat manusia. Jadi mungkin ada yang bertanya, Pak, itu ada